Oke, selamat pagi buat kita semua yang di rumah. Silakan aktifkan video Anda. Saat ini buat Brian, Nathan, Roman, Daniel. Oke, saya mengucapkan selamat pagi buat kita semua. Kembali lagi kita ke mata pelajaran desain grafis percetakan. Tentunya ini sudah pertemuan yang ketiga kalau tidak salah. Dan nantinya ada beberapa hal yang nanti akan dibahas di sini masih berhubungan dengan topik kita yang lalu tentunya. Oke, untuk pengetahuan yang masih nonaktifkan video, silakan aktifkan video. Oke, jadi masih tentang desain grafis dan nirmana yang kita akan bahas. Dan karena lalu juga, atau di pertemuan yang lalu, kita belum menyelesaikan semuanya karena kehabisan waktu juga di sini. Jadi tujuan pembelajaran kita masih sama, yaitu kalian itu bisa menjelaskan pengertian dan elemen-elemen dasar nirmana. Jadi kalian bisa mengerti tentang nirmana itu sendiri. Baru menjelaskan tentang prinsip dasar desain grafis, mampu membuat desain dengan prinsip dasar desain grafis dan nirmana. Nah, ini mungkin yang ketiga ini sudah dilakukan oleh kalian tentunya dengan tugas-tugas yang sudah dilakukan, meskipun di situ ada yang cuma sederhana sekali, ada yang mungkin sama persis dengan orang lain punya, ada juga yang memang dari hasil karya sendiri tentunya. Nah, tentunya di sini serharap kalian juga bisa mengerti. Dan serharap juga bahwa ketika yang lalu kita sudah selesai dalam kelas online, kalian sebenarnya bisa cari tahu seperti apa itu nirmana. Oke, coba saya mau tanya ke kalian dulu di sini. Mau tanya ke kalian. Ini mau tanya ke kalian supaya apakah benar-benar sudah paham tentang nirmana ini atau belum? Kira-kira yang ada di rumah saat ini apa? Coba jelaskan kembali apa itu nirmana. Ayo. Seperti apa itu nirmana? Mungkin ini yang di waktu yang lalu juga sempat bahas. Dan mungkin ada juga sempat catat waktu itu. Karena setiap habis pertemuan juga kita ada hal yang kalian harus catat, karena itu juga akan dimasukkan. Apa kira-kira? Nirmana itu. Ayo, ayo. Ada yang bisa jawab? Oke. Ada? Ada yang bisa menjawab ini dia? Apa itu nirmana? Jadi sekali lagi, Sir mengingatkan kembali ke kalian. Ini perlu dicatat, kalau boleh dicatat. Kalau boleh dicatat, jadi nirmana itu sesuatu yang kosong. Meskipun dia kosong, tapi sebenarnya ini memiliki arti di dalamnya. Atau mungkin di sini bukan arti, karena dia bersifat abstrak. Abstrak kan itu acak atau tidak terdapat apa-apa di dalamnya. Nah, tapi sini saya mau tekankan bahwa makna dari nirmana tersebut meskipun dia kosong, jadi dia merupakan ungkapan di mana pada saat seseorang menciptakan suatu desain. Boleh mengerti sampai sini? Jadi maksudnya begini, nirmana ini meskipun dia terkesan abstrak, kan kalian sudah pernah gambar tuh, abstrak itu apa ya maksud itu dia? Jadi cuma titik-titik, garis-garis, dan sebagainya.
Nah, yang kalian buat itu kan itu sekedar dari apa yang kalian sebenarnya menciptakan satu karya desain. Karena nirmana ini sebenarnya materi dasar atau pengetahuan dasar seorang desain grafis supaya dia apa? Supaya dia apa kira-kira? Ayo di rumah. Supaya dia apa? Ketika kalian menggambar nirmana, kan ada yang sudah buat toh. Kalau yang belum buat berarti boleh backing. Cuma tentunya sudah dapat poin untuk, karena peserta dikasih poin-poin. Poin untuk tugas tepat waktu. Kalau kalian tepat waktu kirimkan tugas, dapat poin untuk poin tersendiri untuk mengerjakan tepat waktu. Oke, kira-kira ketika kalian gambar waktu itu, nirmana yang kalian buat, misalnya nirmana titik, di situ kan ada dua nirmana titik dan kalau tidak salah nirmana garis yang menjadi tugas kalian yang sebelumnya. Kira-kira waktu kalian gambar, apa yang kira-kira terpikir ke kalian untuk menggambar seperti itu? Kenapa gambar seperti demikian? Oke, saya kasih screenshot, akan share screen tuh hasil dari apa ya namanya? Oke, ini saya buka di sini. Ini portofolionya. Ini tugas 2. Nah, ini. Nah, ketika kalian gambar ini ada Yonatan, ada Brian, ada Immanuel, Natasha punya. Nah, kalau Immanuel punya, saya pernah lihat di internet yang sama ini. Jadi mengharapkan begini, karena nirmana itu suatu abstrak yang kosong, tapi dia menggambarkan bagaimana seorang desainer grafis, karena ini dasar. Ketika kalian mencoba melakukan terus, gambar terus nirmana ini, maka secara otomatis imajinasi kalian akan terbentuk. Kreativitas kalian akan terbentuk. Makanya akan mempermudah ketika kalian nanti mendesain sebuah gambar yang sudah betul-betul memiliki arti. Makanya nirmana ini sebagai dasar, memang dia belum ada arti apa-apa, masih kosong, tapi sebenarnya ini sebagai cerminan untuk bagaimana kita bisa menggambar atau memiliki ide-ide kreatif atau imajinasi kreatif lewat di mana kita bisa awali dengan pembuatan nirmana dulu. Makanya model-model nirmana itu banyak sekali. Kalau kalian searching di internet, banyak contoh-contoh, banyak tipe-tipe nirmana yang kalian bisa temui tentunya. Tapi itu sebenarnya itu adalah hasil karya atau imajinasi dari orang tersebut. Begitu. Jadi usahakan, tapi bukan berarti Immanuel ganti. Nggak usah. Ini kan baru dasar. Ini juga masih pengenalan untuk kalian. Tapi saya berharap kita buat terus untuk nirmana ini. Kita coba lakukan terus buat nirmana ini. Meskipun nirmana itu ada banyak, ada nirmana titik, nirmana bidang, ada yang warna, ada yang dwimatra, ada yang trimatra. Nirmana itu terdiri dari dua hal. Ada dwimatra dan trimatra. Nah, dwi yang orang tahu, dwi dan tri. Itu ini adalah bahasa Sanskerta. Makanya kalau ada orang yang ada nama Tri, ada yang nama Dwi, ada yang nama Eka, nah itu bahasa Sanskerta abjad, bahasa Sanskerta. Eka itu 1, Dwi itu 2, Tri itu 3, Catur itu 4 dan sebagainya. Jadi kalau dwimatra berarti nirmana yang berbentuk 2 dimensi saja. Seperti yang kalian gambar-gambar ini. Kalau trimatra itu yang sudah 3 dimensi, biasanya itu kalian buat itu misalnya contoh stick ace, stick pedal fob dia bilang tuh. Baru kalian susun-susun. Atau mungkin waktu SD kalian atau di waktu SMP
itu kalian kalau sapa cuma di sini ada SMP 14. Yang saya tahu di SMP 14 karena di situ yang terkenal juga ada Pak Eno yang sebagai guru seni di situ. Nah, di situ pernah waktu dulu waktu SMP pernah membuat itu. Jadi ada rancangan dari stick-stick pedal pop disusun-susun sedemikian rupa, makanya terbentuk sebuah karya seni. Nah, dari stick-stick itu juga itu termasuk trimatra. Jadi bisa membedakan trimatra dan dwimatra. Kalau dwimatra yang secara dua dimensi saja ini seperti ini. Meskipun gambarnya terlihat di tiga dimensi, ada ruang atau space. Nah, itu nirmana sendiri juga. Itu nirmana yang dikatakan nirmana ruang atau dimensi. Makanya dia terlihat ada ruang di dalamnya dalam nirmana itu. Meskipun dia masih dwimatra, nirmana dwimatra, bukan trimatra. Kalau trimatra yang nyata, yang terlihat tampak di sini. Cuma di sini saya nggak bisa contoh. Kalian juga bisa searching di internet seperti apa itu. Oke, ini yang bentuk. Sebenarnya ini bukan bentuk ya. Yang bentuk yang betul di sini itu yang dilaksanakan oleh Natasha. Jadi Natasha ini betul. Jadi bentuk itu terdiri dari elemen-elemen segitiga, kotak, persegi panjang. Kalau untuk Yonatan dan yang lain-lainnya, ini sudah masuk kepada nirmana garis. Atau kalaupun misalnya mau diubah, bilang buzzer nanti hapus dulu, baru diupload lagi dengan perbaikan yang ada. Nah, jadi usahakan dengan pengetahuan kita tentang nirmana ini, karena ketika kita mantap atau baik di pengetahuan tentang nirmana ini, kita sudah bisa menggambar nirmana dengan baik. Kalau ini kan masih hal-hal dasar. Kalau kalian lihat yang ini, saya kasih contoh, misalnya contoh misalnya yang ini. Titik, jadi nirmana ada nirmana titik, ada yang garis, ada elemennya garis, ada elemennya bidang, ada yang volume atau ruang di sini, ada juga yang warna, dan ini contohnya, kira-kira seperti ini. Nah, jadi ini ada nirmana titik. Ini yang mungkin ini anak DKV yang buat, tapi yang sebenarnya cobalah kalian buat seperti ini. Nah, suatu karya yang kreatif, ini nirmana titik. Jadi nirmana titik itu bukan cuma terdiri satu titik, tapi size titiknya juga bisa diubah-ubah. Meskipun ini bukan berarti bulat ya, tapi ini sudah masuk kepada titik. Tapi size-nya yang berubah supaya bisa menunjukkan estetika. Jadi di nirmana ini menonjolkan estetika. Apa itu estetika? Estetika itu keindahan. Keindahan. Maksudnya keindahan ketika tercipta dalam satu karya desain. Estetika. Baru, nah yang ini lagi. Ini yang garis. Coba kalian bayangkan perbedaan yang kalian buat dan orang lain buat. Nah, jadi saya mengharapkan kalian bisa membuat seperti ini, tapi dengan karya sendiri, bukan contekan dari orang lain. Cobalah berusaha untuk dari diri sendiri, karena nirmana ini adalah melatih otak kalian atau melatih bagaimana kalian bisa berimajinasi, begitu. Makanya ada mata pelajaran namanya nirmana seperti ini. Nah, ini yang contoh ketiga. Ini nirmana ruang. Mau bandingkan dengan Natasha buat tadi, beda jauh. Kalau kalian lihat di sini kan, begitu lebih enak, maksudnya karya yang dia lakukan atau imajinasi yang dia salurkan dalam bentuk nirmana bentuk yang terdiri dari kotak-kotak di sini dan segitiga. Tapi yang sebenarnya ini bukan kotak, tapi segitiga semua. Tapi dia dikombinasikan, digabungkan semua, sehingga bisa menghasilkan karya seperti ini. Nah, ini juga, dan ini. Nah, jadi itu.
Itu yang nantinya akan jadi harapan ke depan untuk kalian, untuk kita bisa membuat lebih baik lagi, lebih baik dari sebelumnya. Boleh sampai sini? Atau bisa enggak? Sebenarnya gampang untuk melakukan ini. Asalkan kita bisa meluangkan waktu, cari waktu yang terbaik, karena di sini kita mulai dilatih. Kita mulai dilatih bagaimana membuat suatu project dengan serius. Oke? Boleh? Jadi begini, ini landasan dasar. Mata pelajaran ini juga akan membantu kalian nanti ke depan ketika nanti akan menuju ke kelas 12 nanti. Ketika kalian terbiasa membuat satu project, sir, terlalu susah, bikin titik-titik lama. Nah, itu melatih, itu proses melatih. Jadi nirmana ini sebagai panduan kita, atau kenapa nirmana ini masuk dalam teori kita dalam dasar desain grafis. Karena seorang desain grafis, orang yang bergerak di bagian desain, mau dia baking apapun itu, yang berhubungan dengan karya seni, tetap dia harus lewati namanya nirmana. Demikian juga ketika kalian ingin lanjut studi, misalnya ingin ambil studi yang berhubungan dengan jurusan ini, misalnya DKV. Kalian akan berhadapan juga dengan mata pelajaran ini. Karena nirmana ini diolah terus, diasah terus untuk kalian bisa mengasah kemampuan kalian dalam mengolah kreativitas. Karena satu karya itu tidak akan jadi tanpa orang memiliki kreativitas. Betul enggak? Dan mungkin dia jadi secara instan. Tetap dia harus ada bagaimana kita bisa mengolah ide kita. Kita juga bisa mendapat banyak ide, atau kita akan terbiasa begitu. Akan terbiasa, oh kita akan buat seperti ini dan seperti ini. Cobalah untuk nanti setelah ini, saya mengharapkan nanti akan buat portofolio baru juga di situ. Saya akan buat portofolio baru untuk kalian bisa juga, kita mengasah terus untuk pembuatan nirmana ini. Tapi yang sudah kalian masukkan sebelumnya, itu biarkan saja seperti itu. Itu dasar saja. Nanti untuk kedepannya lebih baik dari yang sebelumnya tentunya. Saya mengharapkan seperti itu. Misalnya ketika kalian ada satu buku gambar, buatlah secara utuh atau secara full kayak gambar-gambar seperti ini. Jangan cuma setengah-setengah atau cuma DP bagian yang ini misalnya. Misalnya cuma yang bagian yang ini saja, yang cuma ini. Ini kalian sudah tidak buat. Karena mungkin pasti ini akan memakan waktu. Pasti ini akan memakan waktu, dan itu sebenarnya teknik untuk kalian mengerjakan. Ini baru contoh kecil membuat nirmana. Bagaimana saja kalau kalian membuat namanya stop motion di mata pelajaran animasi 2 dimensi, 3 dimensi. Buat stop motion itu lebih parah lagi begitu. Butuh kesabaran yang sangat tinggi. Makanya mulai sekarang dilatihlah untuk hal itu. Oke, kalau belum ada yang tahu apa itu stop motion, coba lihat internet seperti apa. Kalian lihat, atau bisa lihat workflow-nya orang ketika dia melakukan itu. Atau stop motion saja yang cuma berapa menit saja, itu membutuhkan durasi waktu yang sangat panjang. Tapi hasil dari karya yang dia buat itu tidak sia-sia, akan mendapatkan hasil yang sangat kreatif tentunya. Nah, makanya anak multimedia itu mengharapkan untuk hal itu. Ketika kalian ada di jurusan ini, maka itu yang paling utama. Jadi yang diharapkan dari ser-ser yang ada di jurusan multimedia dan guru-guru yang ada di situ, mengharapkan kalian bisa mampu untuk mengolah kreativitas kalian. Oke, boleh sampai sini? Bisa enggak? Untuk kita bisa mengolah atau bisa melaksanakan semua ini. Mau tanya dulu orang di rumah. Buat Roman, Bunga, Yuda, Brian, Nathan, Daniel, Natasha, Billy, bagaimana? Ini kembali ke pribadi masing-masing saja. Oke, dari Zoom ini saya tahu lagi. Tinggal 10 menit. Oke, bagaimana? Mau tanya dulu orang-orang di rumah buat ke kalian.
untuk proyek selanjutnya. Proyek selanjutnya kita akan tetap masih menggunakan nirmana, tapi yang nirmana yang kalian akan laksanakan untuk ke depan, kalau yang lalu kan ada harus buat titik, ini terserah saja. Mau pilih yang mana, nirmana titik bisa, nirmana bentuk bisa, atau nirmana garis. Ketiga hal ini dulu. Kita belum masuk kepada nirmana volume dengan nirmana warna. Nah, ketika kalian sudah mantap di sini, baru kita masuk ke nirmana volume atau ruang dan nirmana warna yang kita sudah bermain di warna di situ. Nah, dan ke depan mungkin kalau sudah nirmana warna, mengharapkan bisa ada pewarna karena kita membutuhkan pewarna di dalam. Oke, bagaimana untuk di rumah? Siap, Sir. Yang lain yang mana ini? Suara dari yang lain. Bisa aktifkan mikrofon, nanti saya mati ulang. Bisa enggak untuk membuat ini? Ini cuma hal sederhana ya. Ini hal sederhana. Kenapa nirmana ini jadi dasar? Karena itu. Karena akan dibekali seperti itu. Supaya ketika ke depan, kalian sudah gampang melaksanakan sebuah itu. Ketika ada, coba buat ini, desain ini. Oh ya sudah. Kita bisa kreativitas kita akan dibentuk di teori ini atau di topik ini tentunya. Oke, yang di rumah gimana? Bagaimana yang di rumah ini? Siap enggak untuk membuat nirmana yang baru lagi? Tapi dengan yang lebih kreatif lagi dan lebih kalau boleh satu kertas full, no, begitu. Kalau sarankan bisa beli interlock. Karena itu akan membantu kalian supaya lebih teratur lagi, lebih rapi lagi. MM juga diperbiasakan untuk membuat sesuatu yang rapi. Karena kalau sesuatu yang tidak rapi itu terlihat jelek, estetikanya tidak dapat, gitu. Oke, yang di rumah? Boleh? Sir. Ya, oke. Boleh, Sir. Nanti tunggu portofolio nanti saya akan buat. Dan jangan lupa catatan juga hari ini dan absen juga di aplikasi kelas 7. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin yang kurang mengerti atau tidak tahu, bisa langsung saja tanya ke Sir. Nanti Sir akan coba menjawab apa yang menjadi keluhan-keluhan atau mungkin kendala kalian. Nah, dan tentunya apa yang kita laksanakan di hari ini juga direkam. Nanti bisa dinonton kembali, dinonton terus. Tapi Sir tekankan sekali lagi bahwa cobalah kita, meskipun tidak ada tugas untuk hal itu, cobalah terus-terus untuk mengasah kemampuan kalian untuk membuat nirmana itu sendiri. Dan nantinya ada tugas baru, yaitu membuat nirmana. Tapi terserah dari kalian, mau titik kah, mau garis kah, atau bentuk, itu tergantung dari yang kalian suka. Seperti apa. Oke, begitu saja untuk saat ini, dan kita akan foto bersama karena tinggal berapa menit. Takutnya sebentar, Zoom ini, pertemuan ini akan terkeluar sendirinya sebelum kita pengambilan screenshot. Kayak bisa atur waktu dengan bukan waktu, posisi kalian dengan terbaik supaya dapat screenshot yang bagus. Oke. Kasih jempol. 3, 2, 1. Oke. Jadi demikian untuk pembelajaran hari ini. Saya berharap ke depan bisa lebih aktif lagi dan ke depan juga bisa masuk tepat waktu supaya kita tidak banyak membuang waktu, karena pembahasan kita sebenarnya banyak sekali. Cuma waktu yang sangat terbatas di pertemuan kali ini. Tentunya saya berharap cobalah untuk membagi waktu yang terbaik supaya bisa ada di waktu yang tepat, supaya nggak ketinggalan. Kalaupun ketinggalan, sebenarnya SAR juga melakukan perekaman.
Tapi usahakan kalau boleh jangan menunggu saja rekaman, karena bisa jadi kalau rekaman itu mungkin ini masih aman-aman saja, tapi kalau misalnya ada gangguan atau hal yang lain, nah itu tidak bisa dibuat rekaman tentunya. Ya ada data untuk kita bisa nonton kembali. Nah, makanya dengan teknologi sekarang, dengan waktu-waktu zaman sekarang sebenarnya dipermudahkan. Cari inspirasi, kalaupun kurang imajinasi, kurang inspirasi, cobalah cari banyak memperlihat konten-konten yang kreatif yang lain, atau yang lain, tapi bukan berarti mengcopy atau meniru, karena itu copyright. Karena berhubungan dengan karya itu berhubungan dengan karya cipta, orang PH karya cipta. Usahakan melakukan itu dengan karya sendiri, dengan apa yang kalian imajinasikan, seperti itu. Oke, itu saja untuk hari ini. Nanti kita jumpa di lain waktu, dan see you next time.